benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya. Kamu dia, katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Dahsyat berkuasa, ada bersama kita, Tuhan berserta kita. Kita nyatakan bersama-sama bahwa Ia agung, Ia perkasa. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan
bow down and I will live. I will seek you all my days, and I will follow all your ways. I will worship, I will praise, and I will lift up your holy name, and I will give you all the glory and all the honor to your name, 'cause you are my only one. You are my only one. You are, 'cause you are my only one. 'Cause you are
Tiba saatnya, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Kembali di dalam ibadah minggu kita online. Kita percaya dimanapun kita berada pada saat ini, pada waktu kita datang dengan kesungguhan hati kita, kita percaya bahwa Tuhan nyata di tengah-tengah kita dan Dia akan melakukan perkara yang luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari sebelum kita memulai ibadah kita mau bersatu hati berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan Kau terus berikan bagi kami untuk beribadah. Apapun Tuhan keadaan kami di hari-hari ini, kami percaya tetap ada campur tangan Tuhan yang luar biasa. Kami percaya Engkau tetap Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Bahkan Kau sanggup mengerjakan perkara-perkara yang besar di tengah keadaan-keadaan yang sulit hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah online ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang beracara dan bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Tuhan. Kami siap untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan mari yang percaya siap untuk memuji Tuhan bersama-sama katakan amin. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin. Kita tahu kita menyembah Tuhan yang dahsyat, Bapak Ibu sekalian. Ayo kita sama-sama memuji Tuhan di pagi hari ini. Clap your hands everyone. Haleluya. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang sanggup. Karena Dia adalah Tuhan yang hebat dan perkasa. Mari everyone declare with your heart. Yes Lord. Water you turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. Yes Lord. None like you. Into the darkness you shine, Lord. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Yes Lord. You
Tuhan, jika Engkau di pihak kami, siapa lawan kami Tuhan? Bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Hey. Thank you Lord. Tuhan sanggup, tak pernah gagal. Dia Tuhan perkasa, jauh melebihi segala yang ku pinta. Dia telah kerjakan dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, Kau sanggup, dalam-Mu ada kuasa. Selamanya Tuhan, Kau sanggup. Selamanya Kau sanggup. Kau ada Tuhan. Tuhan ada di pihak kita. Dia buka jalan, jauh melebihi segala yang ku harap. Dia telah kerjakan dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, Kau sanggup, dalam-Mu ada kuasa. Selamanya Tuhan, Kau sanggup, dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup Tuhan, Kau sanggup, dalam-Mu ada kuasa. Selamanya Tuhan, Kau sanggup. Mari sembah Dia. Dia Allah yang sanggup, Dia Allah yang luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia tidak pernah membiarkan setiap kita. Sedetik pun Dia tidak pernah membiarkan kita. Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kami percaya bersama dengan Engkau. Kami takkan ditinggalkan. Bersamanya Dia akan menjaga, takkan meninggalkan, takkan meninggalkan. Dan tangannya kan terus menjaga, takkan pernah gagal, takkan pernah gagal. Bersamanya Dia akan menjaga, takkan meninggalkan, takkan meninggalkan. Oh, dan tangannya kan terus menjaga, takkan pernah gagal, takkan pernah gagal. Dan bangkit mengalahkan maut. Amin. Kita percaya Dia bangkit mengalahkan maut. Yesus hidup dan memberikan kehidupan bagi setiap kita. Amin. Dalam-Mu ada kuasa. Selamanya Tuhan, Kau sanggup, dan bangkit. Yes, we declare Lord, Kau mengalahkan maut. Tuhan, Kau sanggup, dalam-Mu ada kuasa.
sanggup selamanya, selamanya. Tuhan kau sanggup. Haleluya, oh selamanya, selamanya kau sanggup Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan, pada saat ini kita akan menerima perjamuan kudus bersama. Dan saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini dari rumah masing-masing, saya mengajak saudara untuk saat ini mempersiapkan diri dengan membagikan elemen perjamuan kudus ini kepada anggota keluarga. Saya akan membacakan dari Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-25. Dikatakan, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Saudara, penulis kitab Ibrani berbicara tentang apa yang Tuhan Yesus lakukan. Mulai dari penyelamatannya di atas kayu salib sampai dengan sekarang. Yang pertama, dikatakan ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Yesus datang kepada Allah. Kalau saudara adalah orang-orang itu dan saudara mempercayai Tuhan, maka saudara juga mempercayai bahwa Yesus sanggup untuk menyelamatkan saudara dengan sempurna. Keselamatan yang Tuhan Yesus janjikan kepada kita adalah kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Dia. Saudara dan Tuhan Yesus menjamin bahwa Dia sanggup untuk menyelamatkan setiap saudara dengan sempurna. Alasannya dikatakan sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kata pengantara ini dalam terjemahan bahasa Inggris adalah intercessor. Dari kata itu kita mengenal pendoa syafaat. Artinya sampai saat ini Tuhan Yesus masih senantiasa berdoa buat saudara, berdoa buat perlindungan, berdoa buat kekuatan yang saudara dan saya perlukan. Pada waktu kita merasa kita lemah, ketahuilah saudara bahwa kita punya pengantara yang senantiasa berdoa, bersyafaat buat kita. Dan Dia adalah keselamatan itu yang sanggup menyelamatkan saudara dan saya dengan sempurna. Ya, pada waktu kita lemah, pada waktu kita merasa tidak berdaya, juru selamat kita menyelamatkan kita dengan sempurna. Mari saudara, kita akan menerima perjamuan kudus ini bersama di rumah saudara masing-masing. Mari kita mengangkat roti ini. Kita percaya bahwa ini adalah tubuh daripada Tuhan Yesus yang sudah diserahkan buat saudara dan saya, yang firman-Nya katakan menyelamatkan dengan sempurna. Keselamatan yang saudara dan saya terima sempurna di dalam Kristus. Tuhan, terima kasih untuk keselamatan yang kami terima, bukan karena kebaikan kami, bukan karena prestasi kami, tetapi karena apa yang Kau lakukan di atas kayu salib itu. Kami makan mengakui tubuh-Mu yang dipecahkan buat kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara, kita makan bersama-sama. Saudara, kita akan mengangkat anggur ini. Firman Tuhan mengatakan ini adalah darah daripada Tuhan Yesus yang menjadi meterai buat perjanjian yang baru. Firman Tuhan mengatakan perjanjian yang baru itu dimeteraikan oleh darah dari Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami berada di dalam perjanjian yang baru, di mana Engkau berjanji, Engkau tidak akan meninggalkan kami, Engkau tidak akan membiarkan kami. Kasih-Mu sempurna. Kami minum mengakui darah yang sudah menyucikan kami sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan di dalam tubuh dan darah-Mu. Kami diingatkan bahwa kami punya juru selamat yang menyelamatkan kami dengan sempurna. Di dalam kegalauan kami, kegelisahan kami, ketakutan kami. Kami diingatkan untuk kembali fokus bahwa Engkau sudah memenangkan kami. Engkau sudah menang dan kami masuk di dalam jalan-jalan kemenangan-Mu.
Terima kasih Tuhan, kami bukan sekumpulan orang yang kalah, tetapi kami menang di dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di dalam ibadah minggu online Gereja Every Nation Surabaya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan? Saya berharap apapun yang kita alami di hari-hari ini, kita semua boleh tetap semangat di dalam Tuhan. Saudara, Gereja Every Nation dipanggil untuk menghormati Allah dengan mendirikan gereja dan juga pelayanan kampus yang berpusat pada Kristus, diberdayakan oleh Roh Kudus, serta bertanggung jawab secara sosial di setiap bangsa. Ada dua pengumuman yang ingin saya sampaikan sebelum bersama-sama kita membawa persembahan kepada Tuhan. Yang pertama, saudara, dalam rangka mendukung upaya pemerintah untuk menekan tingginya angka penularan dari COVID-19 ini, untuk sementara waktu ibadah minggu Gereja Every Nation Surabaya dilakukan secara online. Jika situasi dan kondisi telah memungkinkan, kita akan kembali mengadakan ibadah secara tatap muka, dan kami tentu saja akan mengumumkan hal tersebut kepada setiap saudara. Yang kedua, saudara, Every Nation Campus Surabaya mengajak para pelajar dan mahasiswa untuk bersekutu dalam Youth Fellowship yang akan diadakan pada hari Sabtu 19 Februari 2022 pukul 4 sore via Zoom Meeting. Informasi dan juga meeting ID dari acara ini dapat ditemukan di akun Instagram @incampussurabaya. Baik, saat ini kita akan membawa persembahan kepada Tuhan. Izinkan saya membacakan dari Matius pasal yang ke-7 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan yang baik pada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, saat kita membawa persembahan kita kepada Tuhan, mari kita semua diingatkan bahwa Bapa kita di surga adalah Bapa yang baik, yang selalu rindu untuk memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Situasi yang kita alami barangkali tidak terlalu baik hari-hari ini, barangkali di area kesehatan dan juga keuangan. Namun satu kebenaran yang kita bisa pegang dan adalah sebuah kepastian bahwa Bapa yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Bapa yang baik. Dan di mana kita meminta kepadanya, saat kita memohon kepadanya, maka Bapa yang baik tersebut akan memberikannya kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mau memberi dengan pengertian bahwa Bapa yang kami sembah adalah Bapa yang baik. Dan kami bersyukur Tuhan kalau saat ini kami boleh membawa persembahan kami. Itulah tanda, itulah sungguh ucapan syukur kami atas segala kebaikan yang telah Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Biar persembahan ini boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mountains are still being moved, strongholds are still being loosed. God, we believe, 'cause yes, we can see it. The wonders are still what you do, and bodies are still being raised. Giants are still being slain. God, we believe, yes, we can see it. The wonders are still what you do. We are here for you. Come and do what you do. We are here for you. Come and do what you do. Set our hearts on you. Come and do what you do. 'Cause we need the move. We need the move.
Jemaat Every Nation, hari ini kita kembali beribadah online secara keseluruhan. Tetapi saya percaya bahwa firman Tuhan yang saudara dan saya akan dengar bersama-sama akan memberikan kekuatan buat setiap kita. Saudara, sepanjang tahun 2022 ini, mulai dari awal tahun, kita berada di seri Abide. Ya, kita ingin bersama-sama belajar sebagai gereja tentang bagaimana kuasa dan indahnya firman Tuhan bagi kehidupan kita. Kita memulai dengan berbicara tentang firman yang menjadi manusia, the word become flesh, di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Jadi kalau kita melihat Tuhan Yesus, sesungguhnya Tuhan Yesus adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Itu sebabnya kita perlu bersekutu dengan firman-Nya kalau kita mengatakan kita perlu bersekutu dengan Tuhan Yesus. Dan kemudian kita belajar bagaimana the word gives life, atau firman itu memberikan kehidupan. Bukan kehidupan secara jasmani, ya, tapi kehidupan rohani kita. Ya, itu sebabnya di minggu yang ketiga kita belajar tentang the word feeds our spirit. Karena kita ini bukan hanya hidup di dalam alam jasmani, tetapi kita mempunyai roh. Dan roh kita perlu diberi makan, saudara. Banyak orang Kristen yang tubuhnya secara jasmani sehat, ya mereka exercise, mereka berlatih, tetapi secara rohani, spirit mereka atau roh mereka lemah, roh mereka miskin, roh mereka kurus, kering, karena mereka tidak makan dari firman Tuhan. Kemudian kita belajar tentang the word sets us free, atau kebenaran atau firman itu memerdekakan kita. Saudara, kita dimerdekakan dengan cara hidup kita yang lama, kita dimerdekakan dari ikatan-ikatan dosa, kita merdeka dan punya kuasa untuk menang di dalam kehidupan kita. Dan minggu yang lalu kita bersama-sama belajar bagaimana the word bears fruit, ya. Firman itu menghasilkan buah. Kita belajar di Yohanes pasal 15 bagaimana buah yang keluar daripada kebun anggur itu adalah buah-buah yang diharapkan oleh pengusaha kebun anggur, yaitu Bapa kita di sorga. Dan hari ini kita akan belajar the word keeps us from evil, atau firman yang menjaga kita dari kejahatan. Saudara, hari ini kita akan masuk dari Yohanes pasal 17. Kita akan belajar bagaimana Tuhan Yesus bersyafaat buat gerejanya. Ini adalah doa Tuhan Yesus yang dicatat pada waktu Yesus berada bersama-sama dengan murid-muridnya. Saudara mengenal di Yohanes pasal 13, Tuhan Yesus mencuci kaki murid-muridnya pada waktu perjamuan akhir, ya, Paskah yang mereka makan bersama-sama, di mana Tuhan Yesus mulai berbicara bahwa Dia akan kembali kepada Bapa. Dia akan mengirimkan Roh Kudus untuk menolong mereka, untuk bersama-sama dengan mereka. Dan di Yohanes pasal 17, Tuhan Yesus, imam besar kita, bersyafaat, berdoa buat gerejanya. Siapa yang percaya bahwa doa Tuhan Yesus itu begitu powerful, begitu berkuasa? Saudara, kalau firman Tuhan mengatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya, apalagi doa daripada Tuhan kita yang dinaikkan di hadapan Bapanya, ya. Dan kita akan belajar dari doa Tuhan Yesus ini, dan saya percaya ada treasure atau ada harta yang luar biasa yang kita bisa pelajari dari doa Tuhan Yesus buat saudara dan saya. Kita hanya akan mengambil beberapa bagian dari Yohanes 17. Saya akan mulai membaca dari ayat yang ke-8. Tuhan Yesus mengatakan begini, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Nah saudara, Yesus mengatakan bahwa Bapa, firman yang engkau sudah sampaikan kepadaku, aku sampaikan kepada mereka. Nah saudara,
Tuhan Yesus menerima firman dari Bapanya. Yang pertama prinsipnya yang penting adalah kalau Tuhan Yesus saja sebagai manusia di muka bumi ini perlu menerima firman dari Bapanya. Apalagi kita, saudara. Yesus katakan kepada Bapanya, firman yang kau sampaikan, firman yang kau berikan kepadaku. Itu yang pertama. Dan kemudian dia katakan, telah kusampaikan kepada mereka. Dan dampaknya dikatakan mereka menerimanya dan mereka menjadi percaya. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Firman Tuhan punya kuasa untuk membuat kita diubahkan. Pada waktu kita percaya kepada firman, kepada firman yang mengubahkan kehidupan kita, hidup kita berubah. Firman yang sama itu, saudara, yang ada di dalam pribadi Kristus dan Kristus berikan kepada gereja. Dan Kristus mengatakan mereka tahu benar-benar. Mereka yakin benar-benar. Siapa mereka ini, saudara? Nanti kita akan lihat. Bukan hanya ke-12 muridnya, tetapi juga berbicara tentang gerejanya, saudara dan saya. Pertanyaannya adalah, apakah sungguh kita mempercayai karya Kristus? Karena mempercayai firman itu menghasilkan kuasa. Dan kemudian Tuhan Yesus mengatakan begini, aku berdoa, ya, bukan untuk dunia. Aku berdoa untuk mereka. Siapa itu mereka? Untuk murid-murid Yesus, untuk saudara dan saya, yang telah diberikan kepadaku. Jadi Bapa mempercayakan gerejanya, saudara dan saya, kepada Yesus. Di situ dikatakan sebab mereka adalah milikmu. Tahukah saudara sebagai orang percaya, kabar sukacitanya, kita ini miliknya Allah, saudara. Saudara, kalau saudara mempunyai barang yang saudara sayang sekali atau yang buat saudara penting, maka saudara akan jaga dia baik-baik. Ya, dan kalau saudara adalah orang yang sangat berkuasa, maka pada waktu saudara punya sesuatu yang berharga, maka saudara akan punya orang-orang yang lain yang juga akan menjaga apa yang saudara hargai, apa yang saudara kasihi, apa yang saudara anggap penting untuk saudara. Dan tahukah saudara, Tuhan Yesus mengatakan bahwa saudara dan saya ini milik Bapa di sorga. Dan itu sebabnya kita percaya kita dijagai dengan luar biasa. Mari kita lanjutkan di ayat yang ke-11 dikatakan, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu. Saudara, Tuhan Yesus berbicara tentang apa yang akan segera terjadi. Karena setelah doa ini, kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus kemudian pergi ke Getsemani. Dan kemudian kita tahu dia ditangkap dan kemudian dia disalibkan. Ya, itu sebabnya di doa syafaatnya yang terakhir buat gerejanya, buat murid-muridnya, dia mengatakan bahwa sebentar lagi dia tidak akan ada di dunia, tetapi mereka, saudara dan saya, murid-murid Yesus yang masih hidup di dunia ini tetap ada. Dan kemudian doanya adalah, Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Dan saudara, ini adalah doa Yesus kepada Bapanya. Dia katakan pelihara mereka. Saudara, luar biasa saudara. Kalau hari-hari ini kita kadang merasa kita sendirian. Kita merasa kita tidak ada yang peduli. Kebenarannya adalah intercessor kita. Orang yang pribadi yang bersyafaat buat kita, Yesus sendiri berkata kepada Bapanya, peliharalah mereka. Saudara, kita ini penting. Itu sebabnya Yesus berdoa kepada Bapanya untuk memelihara gerejanya. Saudara dan saya terpelihara bukan karena keadaan, tetapi kita percaya bahwa Bapa di surga mendengar doa Yesus dan memelihara kita. Ya. Dan doanya juga adalah supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Saudara, kita percaya satu kali Tuhan akan melakukan perkara yang dahsyat sehingga gereja Tuhan menjadi satu.
Saudara, saat ini kita banyak berbakti di lokalitas yang berbeda, dengan nama yang berbeda-beda. Tetapi doa Tuhan Yesus adalah supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Mari kita lanjutkan untuk membaca di ayat yang ke-14. Dikatakan, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Nah saudara, kita melihat bahwa firman Tuhan yang datang atas kehidupan kita, yang mengubah kehidupan kita, mengubah cara pikir kita, membuat dunia membenci kita. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dunia membenci mereka karena mereka bukan berasal dari dunia. Saudara mungkin berpikir, bagaimana mungkin wong saya lahir di dunia, saya ini sejak dulu ya lahirnya di kota Surabaya mungkin atau di kota-kota lain. Tapi kita ini sama-sama lahir di dunia. Bagaimana mungkin Tuhan mengatakan mereka ini bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Saudara mungkin setuju pada waktu Tuhan Yesus mengatakan Yesus bukan berasal dari dunia. Yesus dari surga turun ke bumi. Tapi perhatikan baik-baik di sini saudara. Saudara dan saya menurut Yesus bukan berasal dari dunia. Ingat saudara, pada waktu kita masuk di dalam pekan puasa, kita belajar kebenaran bahwa firman itu adalah benih. Nah di 1 Petrus 1 ayat 23 dikatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, yaitu firman Allah yang hidup dan yang kekal. Artinya saudara, saudara ini dilahirkan dari benih sorgawi, bukan benih duniawi. Secara fisik, secara manusia yang lahir di dunia, benar saudara, kita berasal dari dunia. Tetapi keberadaan kita, identitas kita sebagai anak-anak Allah, kita dilahirkan kembali dari benih sorgawi. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan mereka bukan dari dunia. Jadi apa itu dunia? Dunia itu bukan tempat saudara, tapi sistem. Kalau saudara melihat Alkitab bicara tentang dunia dan saudara berpikir bahwa tempatnya yang Tuhan sampaikan, maka kita salah mengartikannya. Tetapi sistem dunia itu yang dikatakan jahat oleh firman Tuhan. Mari saudara kita melihat kepada satu bagian dari Alkitab yang juga ditulis oleh Rasul Yohanes di 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-15 dan 16. Di situ kita mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang apa yang disebut dunia. Ya, Rasul Yohanes mengatakan janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Jadi kembali saudara, ini berbicara tentang sistem dunia dan sistem kerajaan Allah yang sangat berbeda. Dan Tuhan mengatakan kita tidak lahir dari sistem itu. Dulu kita ada di sana, tapi kita dilahirkan kembali oleh sistem kerajaan Allah, oleh benih yang ilahi. Itu sebabnya pada waktu kita dilahirkan kembali, maka Tuhan mengatakan engkau bukan lagi ada di dunia, engkau bukan berasal dari dunia, dan jangan mengasihi apa yang ada di dunia dan yang ada di dalamnya. Dikatakan dunia dan semua yang ada di dalamnya berbicara tentang keinginan daging. Apa yang daging? Kita masih hidup di dalam daging, saudara. Keinginan mata, apa yang kita lihat. Wow, orang punya ini kita mau. Orang bisa ini kita mau. Keangkuhan hidup, kita mau merasa yang paling top. Saudara, sistem di dunia sangat berbeda dengan sistem kerajaan Allah. Apa yang menjadi nilai plus di dunia seringkali menjadi nilai minus di dalam kerajaan Allah. Sebaliknya, apa yang menjadi nilai plus di dalam kerajaan Allah seringkali menjadi nilai yang minus di dalam dunia. Kerendahan hati bukan sesuatu yang plus di dunia ini. Saudara, pada waktu saudara sukses, saudara dipandang oleh orang di dunia ini, saudara merasa hebat. Itulah keangkuhan hidup. Tetapi
Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa yang mau menjadi pelayan, itu yang terbesar, saudara. Saudara melihat bahwa sistem dunia dan sistem kerajaan Allah seringkali bertolak belakang. Nah, saya ingin melanjutkan kembali ke Yohanes pasal 17 ayat yang ke-15. Tuhan Yesus mengatakan begini, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Tuhan Yesus mengatakan, Tuhan, Bapa, aku tidak minta mereka diambil dari dunia, tetapi lindungi mereka dari yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kembali Tuhan Yesus mengulangi lagi, mereka bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Saudara, seringkali pada waktu kita membaca melindungi dari yang jahat, kita punya pikiran yang jahat itu mungkin kayak monster kali ya. Kita berjalan di tempat yang gelap dan kemudian kita minta, Tuhan lindungi aku dari orang yang jahat. Ada monster yang keluar dari kegelapan. Ya. Tapi sebenarnya kembali kita sudah melihat, saudara, dunia itu bicara tentang sistem. Ya. Dan sistem ini adalah sistem yang jahat. Tetapi sistem ini bisa dipackage atau dipresentasikan kepada kita anak-anak Tuhan dengan cara yang sangat luar biasa menariknya. Itu yang Tuhan Yesus berdoa. Tuhan, Bapa, Engkau tidak mengambil mereka dari dunia, tetapi mereka dilindungi daripada yang jahat. Nah, saudara perhatikan di ayat yang ke-17. Cara Tuhan melindungi saudara dan saya dari dunia adalah kuduskan mereka dalam kebenaran dan firman-Mu adalah kebenaran. Saudara, pikiran kita bisa dimasuki oleh segala perkara yang ada di dunia ini. Pikiran dunia setiap hari. Itu sebabnya jalan keluarnya supaya saudara dilindungi dari yang jahat adalah kuduskan mereka dalam kebenaran. Saudara, ini adalah bagian yang kita perlu mengerti. Kita ada di dalam dunia, tetapi kita bukan berasal dari dunia. Cara pandang kita berbeda, saudara. Dan pada waktu kita izinkan dunia menginvasi pikiran kita, itu adalah cara hidup atau nilai-nilai yang jahat yang kadang juga diterima oleh gereja. Karena dipresentasikan dengan cara yang membuat kita berpikir gereja juga perlu itu. Kita pengen menjadi yang terhebat, termasyur, semuanya, saudara. Saudara, Tuhan Yesus termasyur, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah menjadikan kemasyuran menjadi goalnya. Tidak ada yang salah dengan menjadi berhasil di dalam dunia, dalam pekerjaan saudara, tetapi itu bukan goalnya. Pada waktu kita berada di dalam dunia adalah goal kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudara, kembali berbicara tentang melindungi dari yang jahat. Saudara, ada satu ayat di dalam kitab Efesus, pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Pada waktu Rasul Paulus berbicara tentang peperangan. Mungkin saudara berpikir bahwa kita sekarang tidak lagi berperang, ya, di Indonesia tidak ada peperangan, yang terjadi keadaan aman-aman saja, ya. Tetapi Alkitab bicara tentang peperangan yang lain. Dikatakan oleh Rasul Paulus, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi kembali saudara, cara iblis mempengaruhi kehidupan kita orang percaya lewat tipu muslihat. Di mana kita dipengaruhi, dibohongin saudara. Dengan apa yang kelihatannya manis baik, kita mulai mencari hal itu. Dan sesungguhnya itu bukan apa yang firman Tuhan katakan. Itu sebabnya kembali kepada Yohanes 17 ayat yang ke-17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Sanctify. Sanctify itu berlaku sanctification atau pengudusan yang ada di ayat 17 ini. Berlaku setiap hari. Artinya saudara dicuci, dibersihkan setiap hari. Apa yang dibersihkan saudara? Pikiran kita. Sehingga tindakan kita, nilai kita menjadi nilai kerajaan Allah. Ayat yang ke-18 dikatakan, sama seperti engkau telah mengutus aku,
ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Nah saudara, Tuhan Yesus diutus ke dunia, jelas saudara. Tetapi seringkali kita tidak sadar bahwa sama seperti Bapa mengutus Yesus, kita juga diutus di dalam dunia. Jadi kalau kita hidup di dalam dunia, kita perlu sadar bahwa sesungguhnya kita diutus. Ya, kita berada di dalam dunia karena Tuhan mengutus kita. Ingat, kita bukan berasal dari dunia, tetapi kita diutus. Itu misi kita, ya. Kewargaan kita menurut firman Tuhan adalah kewargaan sorga, saudara. Mungkin saudara nggak yakin akan hal itu. Di kitab Filipi pasal yang ketiga dikatakan karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Ya, jadi kita ini punya citizenship atau kewarganegaraan sorga, saudara. Kita diutus ke dunia, memang kita nggak pakai paspor dunia, kita paspor Indonesia, saudara sebagai orang Indonesia, tapi sesungguhnya kita adalah warga negara sorga. Itu sebabnya sebelum misi kita accomplish, sebelum misi kita selesai, kita masih ada di dalam dunia. Saudara, pada waktu keadaan sulit seringkali kita mengatakan, kita berdoa kepada Bapa di surga, Bapa panggil aku kembali. Tuhan menjawab dari surga, kalau assignment kita, penugasan kita belum selesai, Tuhan tidak akan membawa kita kembali, saudara. Ya, kita diutus, kita punya penugasan untuk membawa kerajaan Allah, nilai kerajaan Allah masuk ke dalam dunia. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Sama seperti engkau sudah mengutus aku, demikian aku mengutus mereka ke dalam dunia. Nah saudara, kembali. Pada waktu Tuhan berbicara atau berdoa buat kita supaya kita dilindungi dari yang jahat, sebenarnya dia berbicara kepada Bapanya tentang sistem yang bisa mempengaruhi, bisa membuat kita menjadi lumpuh. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-8 mengatakan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Nah saudara, lihat baik-baik apa yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat Kolose. Hati-hati, jangan sampai pikiranmu ditawan, dibelenggu, dikuasai oleh ajaran-ajaran turun-temurun, budaya yang salah, dan yang kedua roh-roh dunia yang tidak menurut Kristus. Kembali saudara, yang jahat dari dunia ini adalah cara pikir tipu muslihat. Sejak awal saudara, pada waktu manusia ada di Taman Eden, itu yang dilakukan oleh iblis dengan mengatakan, kalau aja engkau makan dari buah pohon itu, engkau akan menjadi seperti Allah. Saudara, sejak awalnya iblis menipu kita untuk merasa kita ini signifikan karena apa yang kita accomplish di dunia. Tetapi Tuhan mau rasa signifikan, rasa berarti kita karena kita adalah anak-anak Allah dan kita melakukan kehendak Bapa di surga. Nah saudara, saya akan memberikan beberapa contoh praktis bagaimana dunia dan firman begitu berubah, begitu berbeda. Ya, di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, satu disebut the word, ya, itu adalah firman, dan kalau saudara tambahi L, ya, menjadi the world, ya. Nah, saudara, kelihatannya bedanya tipis, the word and the world, ya. Dan itu yang seringkali dipresentasikan sepertinya bedanya dikit, ya. Kita kan harus jadi pemenang, kata firman Tuhan. Tetapi dunia mengatakan, nah kalau mau menang ini caranya. Nah seringkali kita terbuai dengan cara yang bukan sesuai dengan firman Tuhan. Saya akan mulai dengan hidup kita saudara. Apa yang dunia katakan, apa yang firman Tuhan katakan. Dunia katakan bahwa hidupmu itu milikmu. Ya, kalaupun kita orang percaya, dunia kan katakan loh, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, Tuhan sudah kasih kamu kok hidup ini, ya ini milikmu. Tetapi firman Tuhan berkata lain saudara, bahwa hidup saudara adalah milik Tuhan.
Efesus pasal yang kedua ayat yang 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya saudara, purpose, tujuan hidup saudara ditentukan oleh Tuhan dan bukan oleh dirimu. Ya, itu sebabnya saudara, sebagai orang percaya, doa kita adalah, Tuhan, apa yang Engkau mau aku lakukan? Bukan Tuhan, aku mau lakukan ini, support aku. Nah saudara, bedanya kelihatannya tipis saudara, tapi itu satu cara dunia. Satu adalah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana dengan segala perkara yang kita miliki, kekayaan kita, kekuatan kita, kejayaan kita. Saudara, ada satu doa yang menarik yang dinaikkan oleh Raja Daud. Dan saya akan membacakan bagian daripada doa itu untuk menunjukkan bahwa Raja Daud mengerti firman Tuhan dan bukan sistem dunia. Di 1 Tawarikh pasal 29 ayat yang ke-12 dikatakan, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Tahukah saudara bahwa doa ini adalah doa yang dinaikkan oleh Daud setelah dia menjadi raja. Bukan pada waktu dia masih menjadi gembala. Jadi dia tahu pada waktu dia di puncak kejayaannya. Ini yang dia katakan kepada Tuhan. Tuhan, kekayaanku, kemuliaanku berasal dari kamu. Engkau berkuasa atas segalanya. Dan di dalam tanganmu itulah kekuatan dan kejayaan. Dia tidak mengatakan sekarang tanganku punya kekuatan dan kejayaan. Di tanganmu. Di dalam tanganmu yang kuasa untuk membesarkan dan mengokohkan. Jadi saudara, kalau hidupmu Tuhan kokohkan, Tuhan buat besar. Ingat saudara, kekayaan kita, kekuatan kita, kejayaan kita, itu berkat Tuhan. Tetapi dunia mengatakan, benar Tuhan mau memberkati anak-anaknya. Kalau engkau anak Tuhan, engkau usaha sekuat tenaga. Dan Tuhan akan support kamu. Kalau itu usahamu, maka engkau akan masuk dalam perangkap keangkuhan hidup. Engkau akan melihat segala achievement, segala hal yang kau lakukan, yang sudah berhasil kau lakukan, dan kau katakan begini, ini semua usahaku. Yang lain tidak berusaha sekuat aku, makanya yang lain gak dapat. Aku percaya Tuhan. Yes, aku percaya Tuhan. Tuhan yang tolong aku, tapi kembali ini usahaku. Kelihatannya benar saudara. Tapi itu adalah cara pandang dunia. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa kekayaan, kekuatan, kejayaan itu berasal dari Tuhan. Tuhan yang mengangkat saudara. Dia mengangkat siapa yang dia mau angkat saudara. Bukan karena saudara hebat. Karena bukan saudara yang memilih dia. Tapi dia yang memilih saudara. Saudara, pada waktu kita melihat perspektif kebenaran firman Tuhan, hidup kita mulai berubah saudara. Itu sebabnya saya mendorong saudara, ini adalah akhir daripada seri kita, tapi bukan akhir dari pembacaan firman Tuhan setiap hari. Saya mendorong saudara di tahun 2022 untuk punya kerinduan yang lebih. Karena kita tidak bisa berjalan di dunia ini, di dalam sistem dunia ini yang begitu menipu tanpa kebenaran. Saudara, seorang yang bekerja di bank, kasir yang di bank, yang setiap hari diperhadapkan dengan uang cash ya, uang kontan ya, karena dia tiap hari melihat uang yang benar ya, uang yang asli, dan dia menghitung, dia meraba. Pada waktu ada uang yang palsu datang, dia langsung mengenalinya. Pada waktu kehidupan saudara saturated, dipenuhi dengan firman Tuhan. Pada waktu ada nilai yang lain, saudara langsung mengatakan ini gak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan itu yang Tuhan harapkan. Pada waktu Tuhan mengatakan firman-Nya memproteksi saudara dari yang jahat, itu bukan monster saudara, tetapi sistem dunia yang mau menggerogoti iman kita. Saya ingin mengakhiri dengan Mazmur 119 ayat 105. Pemazmur mengatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara,
Firman Tuhan digambarkan sebagai pelita, sebagai sumber terang buat jalan kita. Saudara, pelita itu dibawa oleh orang pada zaman dahulu untuk menerangi kakinya. Pada waktu dia berjalan, dia nggak bisa lihat jauh ke depan, tidak ada lampu jalan, tetapi paling tidak pelita itu menerangi kakinya sehingga di area kaki kalau ada batu atau apa, dia tidak tersandung dan terang bagi jalanku. Ini berbicara tentang dunia yang gelap. Saudara perlu pelita untuk menerangi jalan saudara karena keadaan saudara gelap. Kalau keadaannya tidak gelap, nggak perlu pelita, saudara. Dan firman Tuhan itu bisa menyinari kehidupan saudara pada waktu kegelapan itu menguasai atau berada di sekeliling kita. Saudara, kita berasal bukan dari dunia ini, tapi penempatan kita di dunia. Setiap kita orang percaya, ada penugasan dari Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita kuasa dan menempatkan kita di dalam dunia. Ya, Tuhan Yesus mengatakan, aku mengutus engkau seperti domba ke tengah-tengah serigala. Ya, serigala ini berbicara tentang dunia dan sistemnya. Tetapi anak-anak Tuhan pelihara dengan firman-Nya. Dan ingat saudara, Tuhan Yesus sampai hari ini masih berdoa buat gerejanya. Dan Tuhan Yesus berdoa kepada Bapanya di sorga yang mengatakan, Tuhan lindungi mereka. Mereka ini milik-Mu. Kabar baiknya buat saudara dan saya, kita ini miliknya Tuhan. Kalau kita ini milik yang begitu Dia kasihi, maka perlindungannya pasti buat kita. Dan kita diutus ke dalam dunia yang jahat, dan Tuhan katakan yang memproteksi kita adalah kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya saudara, kita semua perlu kebenaran firman Tuhan yang limpah dalam hidup saudara. Dan saya ingin mengakhiri dengan mengatakan firman Tuhan itu begitu kuat, begitu aktif, dan begitu berkuasa untuk mengubah kehidupan saudara dan saya, dan juga orang-orang yang lain yang kita temui. Karena kita diutus untuk membawa terang itu ke dalam dunia. Sama seperti Bapa mengutus Yesus, kita juga diutus oleh Yesus untuk melakukan hal yang sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Tuhan, terima kasih untuk seri ini yang mendorong kami untuk bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan, biar firman Tuhan itu begitu limpah dalam kehidupan kami, sehingga pikiran kami dikuasai, cara pikir, cara tindak, nilai kami dikuasai oleh firman Tuhan. Itu menjadi takaran kami, itu menjadi barometer kehidupan kami. Dan bukan kata orang, bahkan bukan kata hamba Tuhan, tetapi apa yang firman-Mu katakan tentang kami dan tentang dunia. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami percaya kami diutus ke dalam dunia supaya kami jadi berkat di tengah-tengah kegelapan. Mari angkat kedua tanganmu dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang hari ini mengikuti ibadah secara online. Hamba-Mu berdoa memberkati kehidupan mereka, supaya mereka Tuhan menjadi berkat dimanapun mereka berada. Mereka berada di tengah-tengah dunia ini, tapi mereka sadar mereka bukan berasal dari dunia. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dilimpahkan dalam kehidupan-Mu. Engkau diberkati supaya engkau jadi berkat buat banyak orang. Terima berkat dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan, Kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan, Kau sanggup. Dan bangkit mengalahkan maut. Kau hidup, Tuhan, Kau sanggup. Dalam-Mu ada kuasa selamanya. Tuhan,
my weakest moments, in my darkest hour, you're the God who heals me. When I'm crying out for help, when my faith is shaken and I'm all struck down, you're the God who sees me. You're the God who saves. I will bless the Lord. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord. I will bless the Lord at all times. In your lavish kindness, I've been washed in grace. You're the God who loves me. Can't keep it to myself. I wanna shout your story. I'm gonna sing your praise. You're the God who's mighty. You set my heart ablaze. I will bless the Lord. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord. I will bless the Lord at all times. Sing, we bless you, Lord. I will bless the Lord. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord. I will bless the Lord at all times. And I can face the day, for you are strong to save. And I will bless the Lord at all times. And when you give and take, I'll stand on what you say. And I will bless the Lord at all times. Oh, and I can face a day, for you are strong to save. And I will bless the Lord at all times. And when you give and take, I'll stand on what you say. And I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord. I will bless the Lord at all times. Oh, we sing, we bless you. I will bless the Lord. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord. I will bless the Lord at all times. Oh, and I can face the day, for you are strong to save. And I will bless the Lord at all times. And when you give and take, I'll stand on what you say. I will bless the Lord at all times. Oh, when I can face the day, for you are strong to save. And I will bless the Lord at all times. And when you give and take, I'll stand on what you say. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord.
I will bless the Lord at all times.